Aldous terbang. Iya, berarti menang Aldous sih. Oke. Dia dari intuitionnya nggak bakal langsung nyala-nyala terus pasifnya. So inilah dia line up dari kedua belah tim. Bahkan bisa melihat dari Benedetta, Kufra, Ling, Angela, Movius, Todak, Rexy, Selena, Alice, Lunox, Rafael, Aldous. Inilah dia game pertama match ke-6, match penutupan untuk hari yang pertama MSC 2021. Oke. Berarti ini junglernya Nyo ya? Nyo, iya. Sebentar lagi kita akan memasuki Land of Dawn. Dan let's go, ini match terakhir kita ya hari ini, match penutupan harusnya menjadi epic banget, dimana juga baru game pertama kita sudah disuguhkan dengan draft pick yang cukup menarik dari seorang CyberXC. Menarik dan bakal kita lihat sendiri sepertinya apakah Nyo mampu menggendong kawan-kawannya untuk mendapatkan kemenangan atas Todak atau malah Todak dengan draft pick yang sudah luar biasa bagus ini dibalikan keadaannya. Yes, dan ini dia sudah memasuki Land of Dawn. Nyo. TNTK kali ini dengan Selena, dia yang harus bener-bener nahan dengan early advantage Selena Arrow. Itu poin penting bagi saya di sini. Oke, Moon menggunakan Angela kali ini mengganggu pergerakan dari Riley. Tapi ternyata Riley langsung menggunakan satu buah Aegis dan bahkan Moonnya digebok begitu saja. Dan kita lihat di sini Nyonya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Iya, dari seorang Ciku juga dia langsung bergerak ke arah purple buff-nya. Yandere cukup sekarat kembali ke arah belakang. Sementara itu Ciku dikejar masih bisa lompat-lompat tembok kembali lagi ke arah belakang. Dan tidak berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Yandere kali ini agak sedikit struggle di arah top lane menggunakan permainan yang cukup sedikit dating. Hampir saja Abyssal Arrow-nya juga terkonek ke arah seorang Moon, masih bisa ngedodge early-nya di arah mid lane. Moon masih berusaha untuk menahan. Sementara itu ini Ling, menurut aku Lingnya bisa di-invade nggak sih buff-nya? Bisa lah pasti. Bisa banget kan, iya, possible banget. Masalahnya di sini ya, mereka juga bisa dibilang mengandalkan pergerakan dari seorang Momo yang bukan Cimomo, tapi ini mungkin aku juga pengen notice satu hal ya dari tim Todak. Kayak ini untuk kedua kalinya Ciku menggunakan Ling dengan Festival of Blood. Namun out of nowhere Moon harus nafas blood, bahkan ada satu tambahan dari Nyonya. Oke, ini kalau menurut gue Profesor KB ya, bahkan kali ini ada poin tambahan dan Moy masih coba untuk flicker dan bahkan CyberXC kali ini benar-benar membuat sedikit tim dari Todak tersurprise menurut gue. Biasa momentum Ciku ganggu banget dan lihat Nyonya bener-bener kayak dipaksa untuk mundur. Cyclone Eye dan Blade semuanya hanya pergerakan karena ganggu. Dan bahkan dapetin satu poin dari seorang Alice. Momo masih di sana. TTK datang menumbangkan Nyois kami. Mencoba dapetin satu poin tambahan, tapi ternyata Nyonya masih hidup dan double kill diamankan oleh Chico. Yes, bergantiannya dengan Momo seorang Pompeius di area mid lane. Sementara itu dari Formei kali ini cukup sekarat, tapi masih ingin berusaha untuk membantu teman-temannya. Yandere diberi ketahui keadaannya. Oke, tapi ternyata Honor Brilliance begitu saja. Ciku meriset kembali pergerakannya karena dia tahu dia tidak bisa memaksakan. Enggak ada retribution. Nyo malah yang berhasil mendapatkan satu buah turtle. Permainan dari Vietnam benar-benar mengejutkan pada pemain dari tim Todak sepertinya. Ya, sudah mulai terkejar kembali. Network yang ada 3-2, hanya selisih 1 poin kill ya. Oke, back to topic sih kali ini. Dari tadi bener-bener gengkingnya gak berhenti-henti. Dan lihat Moy-nya juga dipaksa udah tumbangkan. Trap-nya masih connect dan ya Moy bakal tumbang. Bye-bye, ditukar sama TNTK. Dapat damage, no. Yes, akhirnya bisa tumbang kali ini TNTK oleh seorang Ling. Sementara tuh Riley masih bisa mundur lagi. Ini Ciku, dia pakai ini ya, dia pakai Festival of Blood hanya untuk manfaatin spell fame yang secara tidak langsung dia bakal dapatkan ketika dia menggunakan Deviant Sword atau bahkan Tempest of Blade. Jadi dia kayak bakal dapat darah tambahan. Dan jangan lupakan juga bahwa Emblem Fighter itu punya tambahan darah, sehingga mau nggak mau Ciku ini linknya agak sedikit tanky sebenarnya. Oke, agak sedikit tanky, tapi tanky-tankynya Link bakal tumbang. Tapi ternyata Tyrant Rage terus mendapatkan Yandere. Yanderenya nggak ada follow up sama sekali. Bahkan kali ini Cikunya dimana kita nggak ada yang tahu. Dan lihat yes, kami satu poin didapatkan lagi oleh seorang Nyo. Yes, kali ini Nyo berhasil menumbangkan satu orang. Sementara itu Nyo langsung bergerak ke arah seorang Crab di area top lane, berusaha untuk mengamankannya. Sementara dari Yandere ternyata di area bot lane. Oh, tapi satu buah momentum di mana Angela langsung menyelamatkan dengan Heartguard-nya. Angela save the day kali ini di arah bottom lane. Di saat yang tepat, di orang yang tepat.
dan benar-benar di momen yang tepat. Ya, semuanya tepat ya, triple tepat. Triple tepat, benar banget. Namun ini yang mungkin harus dinotis juga sama teman-teman dari tim Todak. Mereka tidak bisa membiarkannya benar-benar bebas berlenggang leha di semua lini jungle-nya. Bahkan landing phase bisa saja diamankan. Dia ngamanin pasifnya dengan perlahan-lahan. Karena balik lagi Aldos sebagai jungler, dia akan berbeda dengan yang mungkin Aldosnya di Sultan atau Healing. Untuk dari segi stack passive, dia bakal lebih optimal di 5 menit ke atas. Yes, sementara itu dari seorang Benedetta berusaha untuk menginisiasi, tapi ternyata sudah di-open lagi. Kali ini Aldos yang nggak mau nabrak Benedetta. Karena di situ ada terror race, ada terror defense juga, ada bahkan di sini dihasil namun oleh seorang Chico. Oh my god, nyonya diejam-ejam, masih ada double top lane, satu hit terakhir, dapat di kill, looking for double kill, tapi bahkan ternyata Lele dari seorang TNTK benar-benar luar biasa cepat dan Momo hampir saja untuk di-stun sama Cinar. Kalau nggak itu bakal menjadi Lele yang termakan oleh seorang Popheus. Ya, tapi akhirnya dia juga harus ter-take down ya, walaupun Lelenya tidak terkena, tapi di area atas lihat Chico diam-diam berusaha untuk mengamankan Karat dan berhasil tanpa ada gangguan sama sekali. Bener, bukan sembarang bener. Bahkan kali ini saya pakai Jinarnya memiliki banyak banget stuck sebentar lagi dan Formis masih secara belakang ada TNTK di sana. Jinar tidak punya mana tapi ternyata masih bisa selamat, berhasil kabur di arah bottom lane. Yes, dengan Flying Blood-nya dan juga flickernya yang tadi di pop up ya, hanya untuk melarikan diri. Sementara itu dari Aldos sendiri masih berusaha untuk mengumpulkan stack. Nah, Aldos kalau udah late game stacknya udah ratusan, sekali geprek nggak tuh pasti. Sekali geprek, ditambah lagi langsung ada Terror Red, langsung all in di sana. Nyonya masih selamat, langsung udah masuk ke dan bahkan dibalikan keadaannya. Boy ada follow up, dan too strong. Nyo tak bisa terpikau sama sekali. Langsung ada Aldos, bisa seorang Chico, tapi ternyata Chico harus mengambil satu buah purple terlebih dahulu. Padahal kalau tadi Nyonya maksain, bisa tuh Be. Itu namanya counter setup yang sangat luar biasa. Gak bakal ada yang expect satupun player dari Todak tiba-tiba loh kok ada 5 di jungle. Iya. Ingat tadi kalau Nyonya maksa ke arah Chico, itu tuh bisa karena apa? Cikunya nggak punya cover dari Kufra, sedangkan Nyonya terlalu kuat. Nyonya aja tadi dibantai sama 2 orang dia masih hidup. Sementara Moi ini dia bisa jadi counter natural loh dari Kufra. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, let's say mungkin nanti yang balik kicker adalah Angela. Otomatis bouncing ball-nya ini harus nempel banget sama Angela. Yes, tapi sementara itu dari top lane Momo mencoba untuk ada Tempest of Day juga kali ini. Nyo harus ter-take down 1 lawan 3, tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan sama sekali, damage terlalu besar Formis. Tapi ternyata TNTK yang dari tadi menggunakan selenaan luar biasa dan bahkan Riley kali ini terkena 1 buah Lele. Formis almost is never enough memberikan 1 buah Tyro Revenge. Belum ada Tyro Nets, masih dikeker begitu saja. 1 buah orange buff terbuka dengan sangat bebas dan Tarko diamankan oleh Chico. Yes, tapi sementara itu di area bottom lane sudah ada Alice yang one hit lagi, benar-benar bisa mengamankan outer turret di area bawah. Lelenya ngeri juga loh kita lihatnya. Iya, Lelenya ngeri juga. Dan bahkan kali ini Lele dari TNTK yang berkali-kali bisa membuat poin untuk tim CyberXC. Bahkan Todak kali ini tertinggalnya 1 poin kill. Ya, walaupun 1 poin kill diamankan sama CyberXC, tapi balik lagi dari segi goldnya masih ketinggalan. Head diamankan sama Todak, Oracle 2, Formis dan Momo. Mereka benar-benar memanfaatkan source healing dari Moon. Iya, bukan hanya itu. Momo masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu dengan Popheus-nya. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim CyberXC mereka udah mulai agak sedikit ketar-ketir dan khawatir sepertinya dengan adanya Aldos yang mereka miliki. Yes, Moi kali ini berusaha untuk melakukan face check. Nyo sudah menunggu di area bawah, di area mid lane maksudnya. Udah mengamankan Athena Shield juga dari seorang Moi karena ya 4 magic yang dimiliki oleh seorang CyberXC. Yes, benar bukan sembarang benar. Bahkan ternyata di arah top lane sana Aldos bakal coba menuju bersama dengan seorang Lunos. Masih coba ditahan. Tempo top lane belum dikeluarkan. Dan bahkan kali ini Vince Poise-nya dan Lele almost. Kalau nggak ada 1 buah gold buff di arah top lane itu sudah bisa dipastikan. Sudah bisa dipastikan itu kena. Iya, untung masih ada crab ya. Iya, masih ditahan. Masih ada gold buff. Hampir saja kelomang. Aku kira Alex Dermas bakal ngomong kalau nggak ada gold buff itu bakal tetap Vince Poise ke belakang.
juga, tapi ternyata langsung ada ada Tempest of Blade. Blade, gak ada Tempest of Blade, Shatter didapatkan dan bahkan Nyo menjadi pilihan dan 1 poin diamankan. Nyo benar tumbang, 1 ditukar 2, ini masih cukup adil karena Nyo yang tumbang. Balik lagi sini ada shutdown 5 poin kill, lumayan tinggi, namun lihat G-Nord-nya jadi dapetin space karena ada 4 hero berkumpul di top lane. Iya, karena bisa numbangin 1 hero itu agak cukup lama ya Talia ya. Ya langsung aja dia tanpa berlama-lama lagi mengamankan turret di area. Pride-nya walaupun yang bertanding bukan tim Indonesia. Yes, kita tetap harus dukung Indo ya, apapun yang terjadi. Betul. Sementara itu back to the game, sudah ada Benedetta bersama dengan Ling mengamankan orange buffet terlebih dahulu. Zoning out-nya Zoning sih Oke, zoning out yang udah mulai menyebalkan karena keras-kerasan ini dari seorang Moy. Bahkan kali ini TNT kan sudah kebuka 1 buff vision dengan 1 buff lelenya dan hampir saja kena. Ngeri banget loh Lele. Yang udah benar Thunderbelt ini bakal jadi satu poin yang lumayan matang sih bagi teman-teman dari CBS. Slow effect-nya bakal nambahin banget, tapi maka dia bakal bisa coba dipaksa begitu saja. Lelenya masih coba dihindari seorang Momo, tapi ternyata Ciku kali ini benar-benar tidak berhasil mendapatkan 1 buah orange buff. Sedangkan Heptasis menuju dari seorang Nyo. Dari bottom lane Kinar pun sudah bakal menuju ke arah Holy Crystal. gunakan gitu saja. Masih belum ada target, Nyo hanya membuka map-nya saja sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya menurut aku ya ini dari segi poin killnya mereka sih tukar jual beli aja. Cuman bedanya dari Todak dia nge-pressure-nya dari arah zoning dan juga turretnya ya. Gue kira tukar guling, tapi ternyata kali ini Kinar menjadi pilihan di-cutting begitu saja. Alex Savannah block arah yang salah kalau menurut gua. Padahal dia udah tahu loh Jinate mau ke belakang, tapi dia Alex Savannah block ke arah sana. Dan kalau coba dipaksa tim fight ini bakal jadi kerugian untuk tim Todak, bisa dipastikan Profesor. Iya, kalau misalkan mau dipaksa banget Tempest of Blade lihat all out, dan itu adalah Winter untuk menghindari Tempest of Blade. Dan terus di sana karena follow up damage sama sekali. Lihat Moy-nya Sakarat di Kemong dan 2 yang terakhir trigger dikeluarkan. 1 poin diamankan. Ciku menjadi pilihan, tapi ternyata Moy di sana. Luar waktu. Serangan Ciku harus coba mundur. Damage yang diberikan terlalu besar dari Pinch Poise dan akhirnya Pinch Poise yang masih ada. Oh my god, Alex Savannah blow. Dino menjadi pilihan, masih ada. Execute Israel. Yes, tidak bisa berlari lagi kemana-mana seorang Aldous, cukup sekarat langsung aja di take down. Dan kali ini Momo kembali untuk ke area base untuk mereset kembali. Dan bahkan Pomfeusnya tadi 1 lawan 3 nahan kuat ya? Nahan, memang dia cukup susah dengan absorb damage yang dia miliki. Apalagi dari intuitionnya juga dia akan sangat memanfaatkan sekali passive untuk beberapa hero memiliki seperti Selena. Namun permasalahan utamanya adalah Cyber X. Mereka tidak terlalu banyak untuk menggunakan hero-hero yang memiliki dash yang bener-bener kayak ngedash banget kayak Ling, let's say. Dia punya Divine Sword, dia gampang banget untuk ngedash atau passive dari Formace. Dan ini yang bakal jadi permasalahan adalah ketika itu dia Angela, si anak icik, papi-papi pun ternyata langsung jadi decision making. Tapi kali ini lihat bakal coba dipaksa mana pelanggaran yang benar dan bahkan Cikunya hampir terkena 1 buah lele. Tapi sudah diamankan dan Angela bener juga ya kalau Angela dikejar ya. Iya, itu masuk dia. Bener juga. Decision makingnya mau nggak mau dipaksa untuk masuk, digunakan ultimate-nya sehingga itu bakal jadi informasi yang cukup mahal bagi teman-teman dari Cyber. Oke, di arah bottom lane bakal coba untuk ada perebutan antara Bapak Luar Hormat. Sedangkan itu defense-nya udah nggak ada, harusnya masih punah. Lelenya tidak ada, bahkan yang hampir saja terkena 1 buah isapan maut. Serangan itu Cikunya menuju ke arah Selena. TNT menjadi pilihan, tempat sampai dikeluarkan dan bakat 1 poin tidak berhasil Ciku dan terkena 1 buah lele ditambah dengan Holy Baptism dan bahkan Nyo menuju ke arah bottom lane. Seorang Benedetta-nya kali ini dengan 1 buah Never bisa kabur terlebih dahulu. Hagar didapatkan, masih melakukan buying time. Momo is coming dan Nyo, what are you doing Nyo? Yes, masih mau lebih dari seorang Benedetta, masih maju ke arah depan 1v3, tapi kali ini dia harus pukul mundur lagi. Kembali setup dan Lord kali ini menabrak langsung ke arah inhibitor turretnya. Lele di sana tepat dan pas ketika Moy melakukan 1 buah kekeran dengan Tyrant defense-nya. Bahkan para pemain dari tim Cyber X kali ini berada di arah mid lane tanpa adanya seorang Nyo. Momo coba untuk membuka vision, coba untuk bergerak. Nyo is coming dan Rafael menjadi pilihan langsung di Tyrant Red. Gabriel apa yang terjadi, tergeser begitu saja dan dicerbalik, dipukul mundur. Killing spree didapatkan untuk ideal top lane oleh seorang Benedetta terhadap seorang Selena.
Yes, untungnya Kupra masih ada sebuah flicker untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu Ginard dengan blackout-nya cukup sustain sekali di area depan. Oke, Popeyus masih mau lebih absorb damage yang diberikan terlalu sakit, tapi ternyata di sana Winter Trajan save the day. Bahkan hardcore yang dilakukan menuju ke arah seorang Nyo. Dapat sampai dikeluarkan, satu yang terakhir Nyo tumbang. Nyo lagi-lagi terlalu birahi. Nyo terlalu mendapatkan ekspektasi yang terlalu tinggi dan bahkan disakiti oleh ekspektasinya sendiri. Ya, sekali ini sudah ada Tyrant Rage dari seorang Kupra, masih ada flicker ke arah belakang. Block out pun masih bisa mempertahankan diri. Alice masih bisa selamat. Bahkan kali ini Kupranya yang harus tumbang. Mau kali ini harus juga dipulangkan oleh seorang Lunox. Popeyusnya pun tumbang, tapi setidaknya semua turret tersisa satu. Udah habis ya? Iya, udah. Tinggal lihat di tengah. Mid ya. Ya, tapi ini menjadi poin yang cukup penting dan harus diperhatikan sama teman-teman dari Todak, apalagi ketika melihat tadi Ginardnya benar-benar untouchable banget. Dia ketika disentuh malah nyentuh balik ke arah belakang. Dan ini Yandere Ginard, dua player yang patut untuk dipertimbangkan bagi Todak. Mereka harus cepat mungkin menumbangkan Alice dan juga Lunox karena mereka juga sama-sama punya Winter Truncheon. Gue liat Nyo malas juga ya. Jalan ke jungle aja pakai ulti. Malas banget loh dia. Padahal dia udah tahu tuh. Kalau ngebuka dong sih nggak apa-apa ya. Kata dia ya udahlah daripada gue ngebuka aja mending gue jalan sekalian ikan ya. Guys ya. Tapi mereka udah berkumpul. Di menit yang ke-15 ini bakal lebih berat waktu untuk tim Todak bisa mendapatkan sisa yang dimenangkan oleh mereka. Kenapa? Karena dengan adanya Alice, dengan adanya Lunox, Rafaela dan juga Aldos yang bisa bener-bener ngebuat mereka dibalikan sekali keadaannya. Ya, Heptasis bahkan. Iya, Heptasis satu hit pertama menyonyo dan ternyata mau menjadi pilihan Immortal TNTK di sana ada Ciku tapi ternyata langsung hilang. Popeyusnya seperti yang sudah gua bilang, ini berhati-hati dapat sampai ke arah belakang. Ciku di sana masih ada satu buat RS dan baik banget menyonyo Thomas berhasil diamankan dan bahkan Benedetta-nya berhasil menyelamatkan hari dari seorang Ciku. Yes, kali ini menyisakan Ciku bersama dengan seorang Angel berusaha untuk komit tapi terkena shot threat dan kali ini langsung double kill berhasil diamankan oleh Lunox. Ciku. Hari-hari doyan makan lele. Itu udah kelihatan jelas lelenya Ciku. Abis oro-nya akuratnya 90% ya. Ngeri banget tapi gue udah bilang dari tadi TNTK. Lelenya ini bukan sembarang lele juga loh, ngeri loh. Ini ketemu Luminir seru sih, adu lele. Adu lele jumbo. Ini lele harapan bangsa ini. Waduh. Dari Vietnam. Iya, ini lele Vietnam harus diadu sama lele Indonesia nih. Iya. Berarti Kumis mana yang lebih mengerikan ya? Siapa yang lebih bisa memati? Wah, nah itu dia. Yang tersisa berarti yang main lele itu siapa nih? Di Bigetron siapa? KYI kan? KYI kan? Iya. Tinggal KYI yang mengadu ya, Popeyus di depan sana. Berhasil diambilkah? Satu buah purple buff diamankan oleh seorang Nyo. Ingat link tanpa blue buff ini bakal berat banget tentunya. Yes, sementara itu kali ini Lord sudah hadir di Land of Dawn. Belum ada yang melakukan inisiasi. Mereka lebih concern untuk memberikan push kembali terhadap laning phase-nya. Karena kalau dari Todak berusaha ngamanin Lord juga cukup sulit mungkin bagi CyberX melakukan kontes. Iya, kalau misalkan kita ngomongin masalah CyberX yang kontes, mau nggak mau dia bakal bertumpu kepada Ginard. Iya. Ginard harus buka tim fight-nya dan mau nggak mau itu bakal memaksa Ginardnya sendiri untuk melakukan intervensi. Ginardnya lihat sakaratul maut sampai terakhir Shatter didapatkan tanpa blue buff. Ternyata Ciku link tanpa blue buff bagaikan dia tanpa aku. Enggak masalah. Enggak masalah, masih bisa bunuh. Enggak apa-apa. Solo kill match. Beda ternyata ya. Oke, kali ini Ciku bakal coba dengan cepat mendapatkan 1-2 Buffalo dan terhormat. Ini push kali ini bakal berada di arah bottom. Iya, dengan bottom lane. Entah bottom lane entah top lane. Top lane sih. Top lane ya? Pecah lebih dulu mana? Pecah duluan top lane. Ya, berarti top lane berarti. Ya, dan menurut aku ya bagus banget move dari Ciku, dimana dia udah tahu ya dia habis nge-solo kill seorang Alice, iya hilang barusan juga kita ngomongin ya, dan membuka kesempatan banget buat Todak langsung mengamankan Lord. Iya, ini Momo yang bukan Momo-chan juga sudah berada di garis depan. Udah ada Enodi juga dari Momo-chan, tapi ternyata kali ini Formis
Ya dapat kalian masih coba untuk melakukan super pada Wow. Oh lihat terkena terornya satu di follow up begitu saja damage terlalu sakit. Coba kita bisa tidak bakal di follow up dengan satu buat Tempest komplit loh Profesor kami dan juga Thalia. Langsung coba nyonya karena lagi follow up damage. TNT kan nggak bisa berbuat banyak. Ini udah mulai masuk mid lane di 70 oleh seorang Ciku dan bahkan lelenya terkena terhadap seorang Benedetta. Turut diamankan. Dinan mengisah semua darah. Udah mulai masuk Ciku fokus karena petnya lihat di situ. Gak peduli apapun yang terjadi. Space. Wah. Kodak berhasil mengamankan game yang pertama. Wah, respect dia. Wah, dia objektif banget ya. Dia nggak mau nge-kill, dia langsung objektif untuk mengamankan base-nya. Dan ini dia poin pertama berhasil diamankan Todak dari Malaysia. Itu kalau seandainya Ciku lagi streaming dan Iya. yang nonton